IG Live seperti hari ini yang adalah sebuah journey to be you ya teman-teman. Dan di tema yang super spesial kali ini, Gadis dan Frasa Natural Sparkling Collection Spray Cologne akan mengundang juga seorang bintang tamu atau narasumber yang spesial banget juga. Siapa lagi kalau bukan Gita Virga, seorang alumni Gadis Sampul dari 2007 dan juga seorang aktris ya. Wah, ini sih udah pasti kalian udah tahu lah ya kalau Gita Virga ini ya sering warawiri di televisi kita, televisi nasional kita. Oke, dan di sini Gita akan sharing pengalamannya dia dan membahas soal cara membawa diri tetap positif. Karena jujur ya pribadi, aku sendiri sangat mengidolakan Gita ini karena dia sangat positif dari dulu ya teman-teman. Dari dulu dia masih menjadi finalis Gadis Sampul sampai sekarang pun Gita tetap memiliki pribadi yang sangat baik, sangat humble dan pastinya sangat positif. That's why Gita kita pilih untuk menjadi narasumber kita hari ini ya. Dan pastinya Gita juga akan membahas nih soal membawa dirinya gimana sih supaya tetap positif, pastinya tetap sparkling ya kan, dan inspiring. Dan pembahasan atau isi dari kelas ini udah dirangkum ya teman-teman oleh Gadis. Di saat kalian mendaftar di landing page itu atau dari email balasan dari Gadis juga sudah dikirimkan kembali, dirangkum dalam sebuah modul yang terdiri dari 6 poin ya. Aku akan bacakan sedikit 6 poinnya itu apa aja. Yang pertama adalah nanti kita di kelas akan membahas pentingnya self-love dan mengenal karakter diri kalian sendiri. Dan kedua, teknik berpikir positif. Wow, ini penting banget ya, terutama kita yang lagi di masa pandemi sekarang ini ya. Berpikir positif itu nanti seperti apa alanya Gita Virga. Yang ketiga, cara menjadi cewek yang inspiratif. Cocok banget nih kita tahu dari Gita Virga. Mengenal 3B atau 3Bs. Beauty, Brain, Behavior. Oke. Yang keempat, gimana sih menghadapi haters atau komentar negatif? Wah, ini pasti udah ini sering banget dihadapi oleh Gita ya. Jadi kita pengen tahu nih, nanti Gita akan jawab apa. Yang terakhir, strategi memiliki personality yang positif dan sparkling pastinya. Oke. Dan gak usah berlama-lama lagi teman-teman, aku akan langsung mengundang narasumber kita hari ini yang spesial banget, Gita Virga. Langsung dengan dia ya. Kita tunggu dulu Gita bergabung dengan kita. Hai Gita. Hai Kakak Oni dan teman-teman gadis lainnya. Seneng banget bisa ngobrol lagi sama kamu. Apa kabar? Baik Kak Oni gimana kabarnya? Baik dong, baik. Super ya. Gita di mana? Aku Gita lagi di rumah Kak Oni. Oh, di rumah. Siap. Nah, Gita, aku mau disclaimer dulu sebentar, boleh ya? Sedikit aja. Boleh. Siap. Ini buat teman-teman semua di sini yang udah bergabung di kelas Gadis Akademi kita pada hari ini. Seperti yang kalian lihat, teman-teman, aku dan Gita, screen-nya terbagi dua ya. Karena Gadis adalah host dari IG Live kali ini. Jadi Gita sebagai narasumber akan ada di bawah posisinya. Dan kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa ketik di kolom komentar. Oke, teman-teman, kalau di kelas ini di kolom komentar ya, jangan di box pertanyaan. Karena nanti akan dilihat oleh tim Gadis dan tim dari Frasa Natural Sparkling Collection Spray Cologne, oke? Jadi tulis pertanyaan kalian kalau masih ada yang mau ditanyakan di kolom komentar. Dan dilarang keras menulis hate speech, hate comments, negative comments, atau apapun yang berhubungan dengan seksualitas, dengan sara, pokoknya hal-hal negatif ya teman-teman. Please jangan lakukan itu. Simak dan ikuti kelas virtual ini sampai habis dan jangan keluar masuk di IG Live kita kali ini ya, supaya kalian mengetahui dari awal sampai akhir modul-modul yang sudah kita bahas yang sudah aku bacakan tadi di awal ya. Oke, dan satu lagi aku mau ngingetin, di setiap selesai kelas Gadis Academy, share pengalaman kalian mengikuti kelas pada hari ini, share the positivity dengan follow dan tag @gadismax dan @freshNatural_ID. Kalian juga boleh tag Gita di sini ya, @Gita Virga. Boleh banget ya, Git? Nggak apa-apa ya? Boleh dong, boleh. Boleh banget ya. Dan jangan lupa untuk menyertakan hashtagnya nih. Hashtagnya ada 5. Nih di sini kalian bisa lihat teman-teman, dicatat aja. Gita boleh tolong bacain nggak, Git? Hashtagnya apa aja? Hashtag Gadis Academy, hashtag Gadis Academy XFN, hashtag Be Your Own Star, hashtag This Is Me, dan hashtag Journey to Be You. Yes, bener banget. Dan dari semua pertanyaan yang udah masuk, Git,
Udah dari Yes. jutaan pertanyaan ya masuk ke Wah, gadis. luar biasa. Terus? Kan udah kita kurasi dong, jangan lama-lama. Oh iya, jangan luar biasa ya, banyak-banyak. Kak. Iya, dan kita udah kurasi pertanyaan terbaik. Dan di hari ini kita baik nih, gadis dan Frasa Natural baik banget nih. Kita mau ngasih 5 hadiah untuk 5 pemenang dengan pertanyaan terbaik, Git. Jadi Oke. hadiahnya itu apa? 5 pemenang ini akan mendapatkan masing-masing GoPay senilai Rp200.000 ya. Oke, Wah, jadi lumayan pastikan banget. oh banget ya. Oh, apa namanya udah nanya, dijawab sama kamu, dapat hadiah lagi ya kan? Mm-mm. Keren banget. Nah, jadi jangan lupa kalian untuk tetap bertanya di kolom komentar ya, teman-teman, di kolom komentar. Jangan di box pertanyaan. Oke? Siap. Kalau gitu seperti biasa kita dengan membuka apa namanya kelas Gadis Academy ini live di IG Live kali ini dengan menggerakkan badan seperti biasa. Oke, pemanasan ya kan? dulu ya. Pemanasan dulu ya, Kak. Pemanasan, bener dong. Biar Ini nggak pemanasan ngantuk. ini. Ya loh, ini jam-jam, udah nggak jam-jam ngantuk ini. Iya, Oke. makanya. Nih ya, dilihat dulu ya. Oke. Oke. Oke, coba ya. Salah. Keluar nggak suaranya, Git? Lagunya Nggak keluar? keluar tapi di aku, nggak keluar di aku keluarin, suaranya. lagunya nggak keluar. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau gitu, ini aku akan keluarin suaranya dari speaker ya. Oke. Tapi kamu udah Ini pernah langsung nih, Kak? melakukan... Ntar dulu, sabar. Oh, Sabar. udah bersemangat nih, Kak, bersemangat soalnya. Sabar, Git. Oke. Oke. Ya. Kamu udah pernah ngedance yang ini belum tapi? Belum. Belum. Tapi aku akan mencoba Oke. untuk kelas gadis. Baik ya. Siap ya? 1, Oke. 2. Tapi kok nggak ada suaranya? Lagi Yeay, dong, gimana? lagi. Oh, oke. Lagi dong. Boleh. Lagi Tadi dong, trouble lagi ya. suaranya Sekarang juga. benar-benar pakai lagu nih. Oke. Iya, ini biar semangat ya. Oke. Siap? Oke. 1, 2, 3. Yeay, gimana? Lumayan lah ya. Gimana teman-teman? Keren ya? Pastilah. Keren, Kak, keren dong. Muji diri sendiri. Yang mana yang nggak keren nih, apa-apa. Git? Keren yang videonya apa kamu ya tadi? Oh ya, kamunya lah pasti. Videonya aku juga Oke. keren, Kak. Iyalah, itu namanya self love ya, sesuai dengan Iya topik kita dong. pada hari ini ya. Bener Iya banget. banget, self love banget. Sip. Git, kalau gitu kita langsung aja ya menjawab pertanyaan dari teman-teman semua yang udah masuk kemarin ngasih pertanyaan ke kamu ya. Oke. Ini yang pertama dari Palembang nih. Jauh ya, dari Ririn namanya. Ririn dari Palembang nanya gini. Hai Kak Gita, saat ini sedang sibuk apa sih? Dan gimana sih Kak tips menjaga kesehatan di tengah pandemi seperti sekarang ala Kak Gita? Oke, kalau aku sekarang sibuknya masih sama. Aku ada kegiatan syuting. Kalaupun nggak syuting juga mungkin ngabisin waktunya lebih banyak di rumah. Terus kalau untuk menjaga kesehatan di tengah pandemi ini, yang pasti sih aku harus minum vitamin tetap, jaga pola tidur yang cukup gitu. Kalau memang bisa nggak tidur malam, kenapa kita harus tidur malam gitu. Terus sama minum vitamin, minum madu, dan paling menjalankan apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah sih, kayak rajin cuci tangan, pakai masker, gitu sih. Kalau buat aku. Dan
Satu lagi, menjauhi kerumunan. Kayak 3M itu Oh, itu bener Kak. banget. Gitu. Bener banget, bener banget. Gita, tapi kamu kalau tidur, tidur yang cukup menurut Gita tuh berapa jam sehari? Kalau aku sih 8 jam sih menurut aku yang cukup ya. Dan kalau bisa jamnya Oke. juga jangan jam 8 jam tapi larut gitu. Kalau bisa ya 8 jam misalnya kayak jam Iya, bener. 9, jam 10 mungkin lah paling telat udah tidur. Kayak itu Bener lebih tidur enak ya. sih gitu. Mm. Heeh. Ya, berkualitas ya jadi tidurnya ya, bukan yang Benar, benar banget Kak. dari jam 3 pagi terus 8 jam setelahnya gitu ya, enggak juga ya Heeh, teman-teman. heeh. Itu namanya Iya. juga begadang ya. Iya, Oke, sama aja oke. dong tidur larut. Betul. Oke, ini pertanyaan kedua dari Tifa di Tangerang Selatan. Tifa nanya gini, siapa sih tokoh idola atau role model dari Kak Gita, baik dalam karir ataupun personal? Em, Kalau dalam karir, aku sebenarnya lagi suka sih sama si Hailey Steinfeld karena dia Ya, dia sebenarnya kan dia terjun juga udah dari remaja. Dia film benar. pertamanya juga ya udah langsung masuk, dia bisa jadi nominasi di Oscar. Terus sekarang juga dia udah bisa nyanyi dan aku sih suka lagu-lagunya. Jadi kalau untuk kayak Mm-mm. di dunia karir mungkin aku suka Hailey Steinfeld ya kalau untuk sekarang. Tapi kalau untuk personalize aku tetap sih untuk mama aku paling the best kayaknya. Jadi tetap sosok Ah, ibu tuh kayaknya jadi inspirasi banget buat aku gitu. iya ya. Jadi panutan banget ya, Ah, panutanku bener. ya. Tante, Panutan Q. tetap semangat ya Tante. Tetap semangat. Oke, jadi tokoh idola adalah kalau misalnya dalam karir Hailey Steinfeld ya. Tapi kalau untuk Iya. pribadi, personal, untuk menjalani kehidupan sehari-hari itu adalah mama ya. Mm-mm. Siap. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Kerry di Bandung. Kerry nanya gini, pendapat ini sesuai dengan modul ya tadi ya, Git. Ada Mhm. three B's, beauty, brain, sama behavior. Nah, menurut Gita sendiri, three B's itu gimana Git? Dan apakah perlu dimiliki oleh setiap perempuan? Brain, beauty, Oh, behavior. brand beauty behavior. Kalau menurut aku itu penting banget sih Tribis itu karena Benar, yang pertama untuk brain kita harus punya bagaimanapun kalau menurut aku kita harus punya wawasan yang luas. Kita seorang perempuan, tapi kita juga harus punya wawasan luas biar kita juga yes. untuk komunikasi sama orang, untuk cara kita dipandang oleh orang lain itu akan lebih enak kalau misalnya kita punya wawasan dan pengetahuan yang luas juga. Kita Benar, eh, pokoknya jadi lebih enak terutama untuk komunikasi sih kalau menurut aku dan bagaimana cara orang melihat kita gitu. Kalau misalnya benar, behavior benar. juga Mm. penting untuk kita nggak cuma untuk memiliki wawasan, kepintaran gitu secara intelektual mungkin, tapi kita juga butuh kita punya bisa memiliki perilaku dan sikap yang baik sama orang, bagaimana kita menghadapi orang lain, bagaimana kita bisa berbicara dengan orang lain, bagaimana kita bisa merespon orang lain dengan sikap kita, dengan mungkin kita ramah atau mungkin kita bisa menghargai seseorang gitu. Itu penting banget, itu bagaimana cara pandang orang menilai kita juga gitu. Dan yang terakhir Benar. juga beauty menurut aku kalau kita udah punya behavior yang baik, punya brain juga yang oke, itu otomatis akan timbul beauty dari dalam gitu. Selain kita juga butuh untuk beauty dari luar gitu. Kita untuk merawat diri kita udah pasti sebagai seorang perempuan terutama kita harus banget yang namanya merawat diri kita. Entah itu mungkin dari hal yang simpel kayak kita rajin Benar. mandi atau kita menjaga kebersihan kita gitu. Itu Mm-mm. penting banget karena itu semuanya secara nggak langsung dan langsung tuh Berkesinambungan. Oh, oke. iya benar Iya, semuanya ya. itu kayak berhubungan dan secara langsung langsung akan Benar. terpancar dari diri kita gitu. Iya, benar-benar banget sih itu. Jadi brain beauty behavior itu memang paket lengkap lah ya. Dan ini kalau menurut aku ya Git, Mm-mm. ini kamu banget sih. Kamu you have this three B's ini Masa sih. sih kak? Oke. Brain Tapi beauty semua perempuan, behavior. semua kita harus punya sih kalau menurut aku. Apapun itu ya, Harus. dari bentuk Yes. manapun, dari sisi yang manapun, Betul. lebih Benar. baik kita Benar. usahakan kalau kita tunjukkan kita punya ketiganya gitu. Betul banget itu ya. Kalau kamu punya brain tapi your attitude atau your behavior itu gini kayak
apa namanya, orang juga memandang kita gimana Bener ya, banget. kayak Pasti jadi ada yang step minusnya back atau juga. kurang Benar. ya bener gitu. Iya, benar gitu sih. Jadi Akan memang lebih baik kalau semuanya balance, diimbangi gitu. wow, benar banget itu. Brain, beauty, behavior semuanya balance. Good. Great. Dan itu penting ya kalau menurut kita memang penting untuk Penting, kita penting punyai banget. semua ya. Benar banget. Penting. Oke. Ini dari Syahnas di Jakarta. Syahnas nanya, sebagai cewek kan biasanya kita sering merasa insecure nih, Kak Gita. Nah, kalau Kak Gita sendiri, pernah nggak merasa insecure? Dan gimana sih cara berdamai dengan rasa insecure itu? Oh pernah. Aku sih, aku nggak menampik ya. Aku rasa setiap orang pasti punya rasa insecure-nya sendiri gitu. Entah itu Benar. dari sisi yang mana, sisi yang mana, sisi yang mana. Cuman kalau menurut aku, karena setiap orang tuh ada kekurangannya pasti, tapi setiap orang juga pasti punya kelebihan. Jadi aku melihat Yes. bagaimana cara aku mengurangi rasa insecure aku melihat lagi kalau memang setiap orang itu nggak ada yang sempurna. Kita punya sisi yang negatif, punya sisi yang positif juga. Jadi kalau memang kita merasa ada yang kurang di sini, kita bisa menutupinya dengan apa yang kita bisa, yang kita punya, dengan hal yang lebih yang kita punya gitu. Jangan jadikan fokus utama untuk hal yang kita jadikan kayaknya kita nggak pede deh sama ini, terus kita jadi pikirin itu terus. Tapi lebih baik kita Benar. fokus sama hal yang kita bisa tonjolkan gitu. Kalau menurut aku itu sih salah satu cara untuk aku mengurangi rasa insecure aku. Aku sih pasti punya Yes. banget rasa insecure gitu. Mm-mm. Tapi ya itu kalau menurut aku caranya dengan kita cari hal positif dan yakin kalau semua orang tuh nggak ada yang sempurna. Jadi kalau kamu punya Benar rasa banget. insecure atau ada kekurangan, wajar. Tapi gimana cara kita fokus untuk ke hal yang positifnya aja gitu. Kit, kalau boleh tahu kamu tuh apa sih yang di-securein? Mulai fisik Oh, kah? Bakat um, kah? banyak kalau misalnya fisik pasti ada Kak. Kayak misalnya aku melihat orang ini kok cantik banget ya. Kayaknya aku Hmm. nggak gini atau misalnya aku pipi aku kayak tembam atau apa. Kalau secara fisik ya mungkin itu. Atau misalnya kok Yes. rambut aku kayaknya nggak sebagus dia ya gitu. Atau kalau Ah. misalnya dalam hal acting gitu aku merasa wah ini nih bagus banget actingnya ya, aku bisa nggak sih kayak Mm-mm. aku sih jauh banget sih kayak insecure sendiri kalau aku dibandingin sama orang lain gitu kan kita jadi Yes. insecure sendiri kan. Itu sih kalau aku biasanya insecure-nya. Oke, jadi semua ya sebenarnya ya. Kadang-kadang kita Mm-mm. pernah aja lah pasti merasa insecure sama fisik, bahkan bakat atau kebiasaan kita juga ya. Iya, Oke, tapi benar sih kata kita, jangan berfokus sama kekurangan kita gitu loh, tapi carilah sesuatu yang memang kelebihan kalian dan jadikan itu apa namanya pembawaan diri kalian lah ya supaya lebih positif ya Git dengan kelebihan yang kamu mm-mm. punya. Oke, dan satu lagi sih teman-teman, dan ini aku rasa kalian juga tahu sih, jangan pernah membandingkan kekurangan kalian dengan kelebihan orang lain, karena Benar itu banget. nggak akan bisa nyambung. Kekurangan dengan kelebihan itu kayak nggak bisa dibanding-bandingin sih ya. Oke, Iya jadi benar cari banget. juga sesuatu kelebihan kalian yang bisa kalian jadikan image atau persona kalian. Dan pasti Oke, setiap orang punya next. kelebihan. Oh Iya ya dan pasti pasti setiap orang ada dong, kelebihan. Jadi nggak usah pasti khawatir banget. gitu. Bener banget tuh, sip. Ini pertanyaan dari Manado, dari Merlin, Git. Wow, jauh ya. Mhm. Si Merlin nanya gini, gimana sih Kak caranya supaya kita selalu dapat melihat sisi positif dari segala sesuatu yang terjadi? Nah, gimana juga bikin kita bisa selalu positive thinking? Ada nggak sih pengalaman yang kita alami tentang ini nih? Harus Oh berpikir ya, positif, harus berpikir positif. Gitu. sebenarnya kurang lebih udah dirapel sama yang tadi sih. Aku ngerasa ya gimana Mm-mm. caranya kita mencari hal yang positif, maksudnya untuk lebih meninggalkan yang negatif dan beralih ke yang positif. Karena em, gini, sebenarnya banyak banget manfaat kalau kita lebih berpikir positif. Itu akan terpancar juga dari diri kita gitu. Kalau misalnya kita Yes. eh, bawaannya kita cari kekurangan atau cari apa gitu, mood kita juga jadi nggak enak. Orang yang ngeliat kita Mm-mm. juga mungkin jadi kayak vibe-nya kok lo kayak gini banget sih Iya, gitu kan. benar-benar. Tapi kalau kita Benar-benar lebih ya. kayak positive vibe gitu, kita juga otomatis Uh-uh. kita lebih punya hope yang lebih besar, semangat kita juga lebih besar. Jadi untuk membangun Benar. itu gimana caranya? Kalau menurut aku kita fokus aja pada apa yang kita punya gitu. Kita merasa kita lebih di Mm-mm. sini, kita
coba apa yang kita bisa, kita fokus, nanti akan menghasilkan hasil yang baik kok, aku yakin gitu. Karena aku yakin juga pasti Oke. segala sesuatu itu pasti dimulai dari hal yang positif. Kita kerjakan dari hal yang baik dulu gitu. Oke. Tuh ya teman-teman, caranya Gita untuk bisa selalu berpikir positif adalah memang Gita percaya segala sesuatu hal yang baik itu dimulai dari sesuatu yang positif, Iya ya. benar. Gitu. Kalau misalnya apa namanya dikasih skrip 1 jam sebelum take gitu ya nggak apa-apa, positif aja dulu gitu ya Git. Positif aja Jangan, dulu, atau aduh nggak gitu ya. benar minimal kita berusaha membawa diri kita, oke, kita udah berusaha yang terbaik gitu kalau menurut aku, tapi tetap fokusnya tetap yang Betul. positif gitu. Benar, Kalau menurut benar aku. sekali itu teman-teman. Ya, segala sesuatu hal yang baik hasilnya dimulai dari sesuatu yang positif. Yap. Oke, kita lanjut dari Ivi. Ivi di Jakarta. Gimana sih Kak cara kita menyesuaikan cara berkomunikasi dengan orang lain? Unsur apa yang harus diperhatikan agar cara kita bicara tuh tetap terjaga dan sopan? Oh, menarik Oke. sekali pertanyaan ini. Em, Kalau menurut aku, mungkin pertama kita harus gini, siapapun orangnya, kita biasakan dari diri kita dulu. Kita ajak Ya, bicara orang lain dengan kata-kata yang menurut aku tidak tidak mendiskreditkan atau tidak ya, ya, tidak ofensif menyudutkan ya. orang lainnya, betul. Iya, Kita betul. pilih bahasa yang menurut aku sehalus mungkin. Yang pertama itu, kalau dari diri aku sendiri ya, pertama mungkin Iya. itu, yang kedua mungkin kita eye contact. Kita Ya kita betul. mau kita dengan kita eye contact, kita memberikan orang lain tuh merasa dihargai sama kita dengan kita eye contact gitu. Betul, Kita betul. berbicara sambil menatap wajahnya, kita menanti apa Mm-mm. yang dia mau bicarakan juga, dan ada Benar. feedback. Kita nggak hanya satu arah, kita berbicara dua arah, kita coba mendengarkan juga kalau Yes. memang dia mau berbicara. Betul. Jadi komunikasinya dua arah akan lebih baik. Dan yang ketiga menurut aku penting juga mungkin untuk kita tahu kita berbicara dengan siapa. Mungkin kita cari tahu mungkin latar belakangnya apa. Dengan begitu kita lebih Ya. bisa menyesuaikan pilihan kata, pilihan bahasa yang bisa kita gunakan sama orang tersebut. Atau mungkin kita bisa mencari topik untuk Mm-mm. berbicara sama orang tersebut biar interestnya sama gitu kan. Benar. Kayaknya lebih enak dan lebih efektif kalau menurut aku. Yes. Oke, benar. Berarti kalau aku bisa rangkum, yang pertama adalah cari bahasa atau kata-kata yang sesopan mungkin ya, kalau kita ya. Mhm. Mhm. Yang sesopan mungkin. Yang kedua adalah eye contact. Begitu juga dengan Mhm. body language kali ya. Kalian Yes, itu juga harus juga penting perhatikan body ya. language. Mhm. Benar. Jangan orang lagi ngomong terus kalian begini-begini gitu kan. Gak enak Mhm. juga ya kan kalau dilihat gitu. Jadi apa namanya tatap wajahnya, matanya, dan itu akan lebih apa namanya orang jadi juga merasa dihargai ya kalau ditatap langsung mukanya dan matanya gitu. Yang ketiga Iya adalah benar. mungkin bisa cari topik, atau kalau misalnya memang kamu udah tahu mau ngomong sama orang ini sebelumnya, cari latar belakangnya dan kira-kira ada apa namanya topik apa sih yang bisa kita bicarain dengan dia, interestnya dia sama nggak sih sama kita gitu ya. Benar, benar. Siap. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Liliana di Malang. Liliana nanya gini, Git. Mana yang Hmm. lebih penting menurut Gita? Kecantikan dari dalam atau dari luar? Oke. Kalau menurut aku sebenarnya dua-duanya penting ya. Yang Betul. aku bilang tadi, dari luar kita Mm-mm. harus bisa merawat diri kita juga, tapi dari dalam, Yes. tapi sebenarnya yang paling penting adalah kecantikan dari dalam kalau menurut aku. Karena Mm-mm. dengan kita cantik dari dalam ya mungkin dengan cara kita berperilaku, cara kita menilai seseorang, cara kita eh, punya sikap dan Yes. juga apa yang kita bicarakan itu akan dengan Mm-mm. sendirinya terpancar inner beauty kita. Jadi orang ngelihatnya lebih interest, kita ngelihatnya mungkin lebih charming, Benar. eh, mungkin secara fisik mungkin banyak yang lebih cantik, tapi kalau dengan pembawaan kita, dengan inner beauty Benar. kita, kecantikan dari dalam kita bisa keluar Yes. dan membuat orang lain Yes. mungkin senang sama kita dengan cara gaya bicara kita, dengan cara Benar. kita kenalan sama orang, cara kita ramah sama orang.
mungkin orang akan lebih tertarik dan itu akan terpancar dengan sendirinya kecantikan dari luar yang mungkin orang lain belum tentu punya gitu. Bener, bener banget sih, itu aku setuju banget sih. Ya memang both sebenarnya sama ya. Karena kalau dari luar pun kalian juga harus merawat diri kalian ya, pastinya teman-teman gitu. Tapi kalau dari Mm-mm. dalam itu kayak terpancar ya, sparklingnya itu terpancar langsung ya. Jadi Iya ke benar, apa namanya sparkling ke gitu. penampakan kita. Iya bener banget sih Iya itu, tapi benar. aku setuju. Iya. Dan orang tuh kalau ngomong jadi lebih enak apa namanya, cantik dari dalam tuh orang juga lebih enak ngomong ya nggak sih? Yes, iya Jadinya iya banget. komunikasinya. Yes, Mm-mm. oke. Jadi setujulah kita. Next, ini dari Sherina di Surabaya, Git. Sherina nanya gini, apa aja hal yang bisa kita lakukan, Kak Gita, untuk diri kita sendiri sebagai bagian dari self-love? Oke. Kalau menurut aku banyak banget sih hal yang bisa kita lakukan sebagai bagian dari self love ya. Mungkin salah Ya, satunya dengan kita meluangkan waktu untuk me time gitu. Sekedar I see. mungkin kayak kita kerimbat, kita manicure, pedicure, Hmm, ya, kita ya, benar-benar. spa atau apalah biasanya dilakukan cewek-cewek gitu lah ya. Yes. Tapi kalau buat aku juga yang penting itu untuk apa ya, untuk menjaga kesegaran tubuh kita biar tetap wangi, tetap segar. Jadi Ya, moodnya lebih positif, lebih banyak benar. orang yang senang juga dengan pakai spray cologne gitu tuh aku suka banget sih. Itu Mm-mm, benar-benar mm-mm. kayak self love banget kalau buat aku. Iya sih. Tapi ya bener sih, Git. Maksudnya dengan apa namanya kita menjaga tubuh tetap segar dan wangi itu kan kayak terpengaruh juga ya kalau kita ketemu sama orang kan jadi lebih enak gak sih kalau apa namanya badan juga nggak segar, nggak wangi itu kan kayak agak apa namanya nggak percaya Mm-mm. diri nggak sih jadinya ya Iya, kan? dengan kita segar Bener. dan wangi setiap saat gitu kita jadi ngerasa Mm-mm. percaya diri kita tuh jadi naik, kita jadi lebih pede, lebih Yes, kayak lebih cheerful juga mungkin karena lebih vibe-nya enak gitu kan. bener banget, vibe-nya enak ya, bener, kita jadi lebih Hmm, pede, orang juga jadi enak ngobrol sama kita ya nggak sih? Jadi emang aku setuju ya, banget sih sama kita we have to apa namanya tetap menjaga kesegaran tubuh kita dan wangi tubuh kita sehari-hari ya teman-teman. Sehari-hari loh, meskipun kalian di rumah aja sekarang ini, tapi menjaga kesegaran tubuh dan wangi tubuh tuh memang penting banget. Dimanapun kalian berada setiap hari ya. Dan pastinya bisa bikin kalian percaya diri dan sparkling seharian ya nggak sih, Git? Tadi iya yang tadi kita omongin ya, banget. sparkling Heeh. banget dari dalam dan dari luar kalau ini. Dan aku mau merekomendasikan nih teman-teman, kalau kalian emang udah melihat nih image yang aku share di sebelah, ini adalah Fresh and Natural Sparkling Collection Spray Cologne yang bisa jadi pilihan tepat untuk kalian teman-teman menjaga kesegaran dan wangi tubuh sehari-hari meskipun kalian di rumah aja ataupun kalian lagi keluar rumah. Dan Fresh and Natural Sparkling Collection Spray Cologne ini punya 4 varian tuh ya. Ini aku kasih lihat deh biar lebih jelas, biar lebih gede gambarnya. Tuh dia, ada 4 ya, seru ya. Ininya aja udah seru banget, the sparkling Mm-mm. kemana-mana tuh ininya. Yang kamu bisa pilih sesuai dengan karakter gaya kamu teman-teman. Ini yang warna, kita mau mulai dari kiri apa kanan? Dari kiri kali ya. Yang warna pink ya? Aku tahu itu kayaknya Love Life deh. Bener nggak sih? Ya, Live to Love ya. Live to Love. Yang bikin ini warna pink. Pastinya ini dari botolnya aja udah bikin colorful dan playful ya. Kalau yang warna pink ini, kita lanjut ke warna putih. Ini yang warna putih ada Almost Famous ya teman-teman. Wanginya Almost Famous. Bikin kamu siap jadi pusat perhatian tuh. Ya kan? Siapa yang nggak mau jadi pusat perhatian? Uh. Ada lanjut purple. Ini yang warna ungu. Ini adalah Muse of the Day. Muse of the Day ini bikin gaya kamu unik dan penuh kreasi pastinya teman-teman. Sesuai dengan botolnya tuh ya, kayaknya banyak banget elemen-elemen yang kreatif banget. Kemudian yang terakhir nih, ada yang green. Green ini adalah Viva La Fresh. Viva La Fresh ini bikin kamu makin cheerful seharian. Tuh tadi Gita udah ngomong soal cheerful juga ya kan. Jadi kalau kamu pribadi yang cheerful, nah ini adalah spray cologne yang tepat untuk kamu ya, yang tadi warna green, oke? Dan kalau kalian pakai Fresh and Natural Sparkling Collection Spray Cologne ini setiap hari, dijamin kamu pasti akan pede beraktivitas seharian teman-teman ya. Dan pasti akan wangi dan segar sepanjang hari, seperti tadi Gita bilang. Dan itu termasuk bagian dalam self-love loh ya teman-teman, untuk menjaga tubuh kalian tetap wangi dan segar sepanjang hari. Dan kalau makin wangi, pastinya makin
Pede D, dong, kita makin ya percaya kan? diri. Oh iya dong. Bener, makin pede dan makin sparkling of course ya teman-teman. Jadi so lovely and lively apapun gaya kamu, apapun karakter kamu teman-teman, tinggal pilih aja sesuai dengan karakter dan gaya kamu ya. Karena Fresh and Natural Sparkling Collection, Be Your Own Star, ini aduh kalian pasti udah pada tahu deh. Be your own star, be me, be fresh and natural. Keren banget. Ini semua pasti yang nonton ini udah pada tahu nih, Git. Aduh, aku jadi seneng banget nih kan ya di kelas Gadis Academy kali ini ya. Nah, lanjut, Git. Ya, Ini ada pertanyaan dari Yesa di Lampung. oke. Yesa di Lampung nanya gini, Kak Gita pernah nggak sih merasa down dan hampir menyerah? Kalau pernah, gimana sih Kak tips untuk bangkit kembali? Oke. Kalau merasa down dan hampir menyerah, pernah. Cuman gimana cara aku untuk bangkit kembali? Biasanya kalau aku pribadi nih, aku biasanya kasih waktu. Oke, wajar juga kalau seseorang merasa mungkin agak sedikit kok masih belum berhasil ya, kok begini ya, ada pertanyaan-pertanyaan mungkin kayak gitu. Pasti ada masanya kita kayak gitu. Mungkin aku biasanya aku kasih waktu. Oke, kalaupun emang gue ada yang aku merasa seperti itu, eh, aku kasih waktu misalnya 1 hari aja. Aku boleh merasa down. Setelah itu Ya. aku patenin diri aku untuk kayak oke, bangkit lagi untuk punya semangat yang lebih besar. Ingat tujuan kita apa. Karena kalau kita punya tujuan, kita punya eh, titik yang mau kita tuju tuh kita udah tahu gitu, itu akan lebih semangat dan kita punya harapan yang lebih besar yang bisa membangkitkan semangat kita. Jadi kayak kita harus ingat-ingat lagi dan kalaupun kita pernah gagal, itu hal yang wajar juga gitu. Gagal sekali kita jangan mudah menyerah gitu. Gagal untuk jadikan pembelajaran. Kenapa aku bisa kayak di titik ini kok aku mungkin ngerasa gagal, apa pembelajaran apa yang bisa kita dapat. Jadi jadikan masa down itu kita untuk introspeksi diri kita juga, untuk mempunyai semangat yang lebih besar nantinya untuk modal kita untuk bisa mencapai titik yang lainnya gitu, step-step yang lainnya kalau menurut aku. Yes, benar banget sih itu. Jadi kita harus nggak boleh sedih-sedih terus ya. Tapi nggak apa-apa, kasih waktu ke diri kita untuk sedih-sedihan. Tapi dikasih waktu gitu ya, nggak boleh terlalu lama. Jangan terlalu larut. Betul, jangan terlalu larut dengan kesedihan. Kalau nggak kapan bangkitnya, kapan suksesnya ya nggak sih? Nah, iya, benar. dari kegagalan tersebut, cari sisi positifnya dan belajar introspeksi. Kenapa sih bisa sampai terjadi seperti itu ya? Supaya tidak terjadi lagi atau terulang lagi di kedepannya. Dan bisa memperbaiki diri. Iya, Begitu? betul. Betul ya. Oke. Terima kasih. Ini lanjut dari Bila di Jakarta, Git. Bila nanya gini. Ya. Deskripsikan dong karakter Kak Gita lewat 3 kata dan alasannya. Ayo. Oke. 3 kata ya. 3 pertama aja. aku adalah orang yang cukup terorganisir kayak mungkin based on schedule. Biasanya aku senang menjadwalkan segala sesuatu yang mau aku kerjakan. Jadi wow, keren banget. Ya, biasanya aku kayak gitu. Jadi mungkin bisa untuk kayak kita wishlist juga mungkin ya kan, untuk kayak kita poin-poin apa kita yang kita belum capai gitu ya mungkin. Yang kedua mungkin kita bisa lebih on time dengan kayak gitu. Benar. Kita bisa tahu jadwal kita kapan, kita berangkat kapan misalnya. Jadi lebih terorganize semuanya. Terus yang kedua, ya itu kalau menurut aku cukup merasa berusaha totalitas. Karena tapi totalitas di mata aku ya, mungkin di mata orang lain ada kurangnya, tapi buat aku berusaha untuk all out gitu. Aku berusaha untuk kayak oke, aku dikasih kesempatan ini, oke, aku coba semampu aku yang akan terbaik coba ya, untuk yang terbaik gitu. Jadi untuk urusan outputnya menurut orang lain gimana, yang penting aku sudah berusaha, ini semampuku, ini totalitas aku sudah berusaha gitu. Jadi coba jangan sia-siakan kesempatan aja kalau menurut aku.
gitu. Oke. Terus yang Yang ketiga, ketiga. em, apa ya? Bingung. Aku aku orangnya, Heeh. oh Ini ada yang ini, komen gitu katanya Kak Gita apa tuh Kak? profesional banget katanya. Oh gitu. Cie. Ya, amin. Semoga. Seneng ya kan kalau misalnya memang ada yang memberikan Ya, menghargai apa yang ya mungkin mengapresiasi kita ya. ya mengappreciate kita gitu. Ya mungkin satu Betul. lagi, aku orang yang nggak banyak bicara sih kalau aku. Oh, benar-benar. Iya, Nggak iya. banyak Kalau bicara aku, tapi actionnya keren. amin ya. Kalau aku lebih senang kayak mengamati gitu, mengamati orang-orang apa segala macam yang. Tapi dalam hati aku mikir kayak, oke, mungkin ini hal-hal yang bisa aku ambil, aku bisa belajar dari Mm-mm, sini gitu. Aku mm-mm. lebih senang kayak gitu Yes. sih kalau aku. Ya, 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 ya. Iya Lebih sih, senang memang mengamati sih kita daripada begitu. bicara. Nggak banyak bicara, tapi apa yang dia perbuat, ya mungkin udah dia pikirkan baik-baik, sampai pada akhirnya dia bisa Mhm. sukses seperti sekarang. Amin. Oke, nah ini pertanyaan berikutnya menarik sekali nih, Git. Ini dari Apa? Kirana di Denpasar. Kirana nanya, sebagai aktris, aktris paling terkenal nih, Wow. pernah pernah nggak dapat komentar negatif dari netizen atau haters? Pasti pernah kan? Pernah banget. Karena kita, Gimana? Tuh, cara ya, menanggapinya, Git. Hmm. kalau aku pertama aku sadar ya, pasti akan selalu ada komentar negatif. Kalau Mm-mm. aku berusaha untuk kayak nggak eh, terlalu memikirkan hal itu gitu. Mungkin ya Mm-mm. ada, aku pasti lihat semuanya, entah itu komen positif, negatif, aku banyak baca juga gitu. Mungkin kalaupun Betul. memang ada yang negatif, aku ngerasa pertama aku jadi bisa untuk memperbaiki diri aku juga. Oh, apa mungkin ya Mm-mm. aku mikir kayak apa bener ya aku kurangnya di sini gitu. Mungkin aku cari oke, berarti untuk Hmm. next kalau ada kesempatan lagi aku coba untuk perbaiki di sini. Cuman kalau untuk yang terlalu Mm-mm. dipikirkan, apalagi kalau memang konteksnya udah sangat melenceng, aku nggak jadiin Mm-mm. itu fokus utama sih, karena apapun yang aku lakukan, kalaupun aku Mm-mm. terlalu dipikirkan dan tanggepin juga, itu nggak akan menghentikan semua Ya, komen-komen negatif juga, karena pasti akan ada benar. hal yang positif dan negatif dari orang lain untuk kita gitu, dan itu hak mereka juga, mereka mau suka sama Benar. kita atau enggak. Tapi Mm-mm. buat aku yang penting aku mencoba untuk memberikan aja yang sisi positif dari aku, hal positif dari aku sih mencoba gitu aja, untuk apa, aku berusaha untuk ya jalani aja aku apa adanya, yang terbaik dari aku gitu kalau aku. I see. Tapi pernah nggak komentar netizen itu bikin kamu nggak pengen ngapa-ngapain lagi, Git? eh Belum sih Kak, kalau untuk nggak Ah, kepengen keren ngapa-ngapain banget. lagi. Cuman mungkin kalau kepikiran mungkin pernah. Karena mungkin aku pikirnya gini Ya, kayak, "Ah, apa bener ya aku kurangnya di sini gitu. Apa bener ya?" Tapi kalau iya. dari aku, untuk aku timbul keinginan untuk memperbaiki sih. Kalau aku lebih ke Ah, sana. luar biasa. Kan? Gitu. Pas Kalau banget memang ya, ada yang memang bikin aku kita tuh, kepikiran. benar. Pas banget emang narasumber kita nih. Jadi memang tetap harus positif ya teman-teman gitu. Hmm, Jadi kalau di apa namanya kasih komentar negatif sama netizen, justru jadi apa namanya pemikiran untuk bisa memperbaiki diri ya. Bener nggak sih aku kayak gitu ya kan ya Git? ha, ha, Tapi bukan berarti dipikirin banget terus jadi nggak bisa tidur, nggak juga, ha. jangan juga. Enggak. Jangan juga Kasihan loh. Kak. Kita tuh Nanti kitanya juga iya, nggak bisa kita tidur, tuh kita nggak masih happy. nah, kita tuh masih tidur 8 jam sehari loh. Jadi ya. Iya benar Kak. Masih Oke. 8 jam. Betul. Nah, ini dari Sera di Tangerang Selatan. Mhm. Sebagai public figure, gimana sih Kak Gita membangun serta menjaga image dan personality supaya selalu positif dan sparkling sehingga dapat menginspirasi banyak orang? Wow. Yang pasti kalau aku eh, terus melakukan hal-hal yang positif aja sih, yang aku rasa ini Mm-mm. baik untuk aku gitu. Karena aku mungkin sekarang banyak juga orang yang melihat bagaimana aku, jadi Ya, aku juga harus mulai mensortir diri aku sendiri untuk kayak oke, benar. kalau misalnya ini aku rasa ini nggak bisa membawa dampak positif buat aku dan mungkin buat orang lain yang tahu Yes. aku,
aku rasa nggak usah dilakukan gitu. Aku mencoba untuk membawa impact-impact positif aja ke orang lain. Dan aku berusaha, tapi nggak ngoyo juga. Aku tetap berusaha menjadi diri aku sendiri dengan caraku. Tapi yang aku sortir hal mana yang aku rasa ini baik buat aku gitu. Mungkin lebih berpikir 2 kali ya untuk apa yang kita lakukan, apa yang kita tampilkan, apa yang kita posting. Mungkin kayak lebih kayak diseleksi kalau buat aku supaya kita juga bisa kasih impact ke orang-orang lain aja gitu. Ya, bener Impact yang banget positif sih. juga gitu. Impact yang positif, of course, pastinya sih. Itu aku setuju banget sih, Git. Salut. Oke. Next, ini ada pertanyaan dari Cinta di Palembang. Oh, ini Cinta, mungkin ini aku yang akan bisa jawab ya, Cinta. Jadi gini, Git, pertanyaannya. Apa sih bedanya? Cinta menanyakan soal Fresh and Natural. Jadi apa bedanya sih Kak Fresh and Natural Sparkling Collection dan Fresh and Natural Hijab Refresh? Jadi memang benar ya Git dan teman-teman di sini, Fresh and Natural ini punya 2 koleksi atau collection. Yang pertama ini ada Sparkling Collection yang seperti kalian lihat di sini dan ada Hijab Refresh juga gitu. Bedanya apa? Kalau yang Hijab Refresh itu teman-teman ini oke banget untuk kalian yang berhijab ya. Fresh and Natural Hijab Refresh ini memiliki formula anti-odor, teman-teman ya. Formula anti-odor ini sebenarnya buat apa sih? Yang pastinya, yang pertama itu bisa mencegah bau tidak sedap atau bau setelah kalian memakai. Tuh, jadi memang setelah kalian memakai Fresh and Natural dan kalian beraktivitas, bau itu tidak ada teman-teman karena Fresh and Natural Hijab Refresh ini memiliki formula anti odor. Dan yang kedua, formula anti odor ini menutup bau tidak sedap atau bau yang ada sebelum pemakaian. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya memang bau tubuhnya kurang sedap gitu ya dan kalian pakai Fresh and Natural Hijab Refresh ini akan tertutupi oleh wanginya Fresh and Natural Hijab Refresh ini karena ada formula anti odornya itu. Dan kalau Fresh and Natural Sparkling Collection Spray Cologne yang seperti kalian lihat di sebelah ini, wanginya itu lebih ringan ya teman-teman, lebih ringan, lebih muda dan segar dan memiliki sensasi sparkling. Begitu kurang lebih Cinta dari Palembang. Thank you atas pertanyaannya ya. Lanjut Git. Jawab sekali ya kakak. Iya loh, keren kan aku? Keren banget. Kan biar kita sama-sama keren, Kak kita keren, aku juga keren. Oke. Nextnya ini dari Veda di Depok, Git. Veda nanya gini ke kita. Gimana kalau kita ingin menyebarkan hal positif, tapi justru dibully Kak dengan ungkapan, ih sok bijak, ih sok suci. Wah, gimana tuh Git? Kalau menurut aku sih kenapa harus dipikirkan? Toh kita udah melakukan hal yang baik gitu. Menurut aku hal yang baik itu nggak ada yang salah. Dan kalau memang ada orang yang seperti itu, lupain aja gitu. Toh mereka yang ngomong itu juga belum tentu baik. Toh mereka belum tentu mau melakukan hal yang udah kamu lakukan itu dengan baik itu. Jadi kalau menurut aku, ya kadang kita ngelakuin hal yang benar aja, masih ada aja orang yang komentar negatif dan positif. Jadi kalau menurut aku, terus aja jalan ikuti langkahmu, langkah positifmu. Selama itu kamu rasa kamu melakukan hal yang baik. Kalau memang ada komentar yang negatif atau orang yang nggak senang atau orang yang ngebully, ya mungkin nanti mereka akan sadar kalau sebenarnya apa yang kamu lakukan itu adalah hal yang benar gitu. Betul sekali. Kalau mereka komen seperti itu, tandanya mereka kan memerhatikan kamu ya. Anggap aja haters itu adalah fans yang nyari perhatian ke kamu ya. Bener banget. Oke. Oke. Ini ada pertanyaan dari Ara di Malang, Git. Ara nanya gini, Kak, aku kan sering banget overthinking. Gimana mengendalikan pikiran yang sering insecure dan takut gagal sih, Kak? Overthinking nih, Git. Overthinking ya? Kalau menurut aku, agak susah kalau untuk overthinking, maksudnya gini, itu yang bisa mengendalikan balik lagi ke diri kamu sendiri sih. Kalau menurut aku, betul. Dari diri kamu sendiri harus mencari vibe positif apa mungkin dengan misalnya betul. Referensi-referensi apa yang mungkin kamu nonton film apa yang mungkin bisa membawa efek positif buat kamu atau contoh-contoh yang sama kayak apa yang lagi terjadi sama kamu gitu kamu lihat. Kalau menurut aku dengan sendirinya dari apa yang kita lihat gitu. Mungkin kamu dengar lagu atau apa. Nanti kalau misal mood kita udah positif lagi, mood kita udah enak lagi,
Otomatis kalau menurut aku pikiran-pikiran yang tadinya terpikirkan di kepala yang netting segala macem akan lebih mengerucut lama-lama. Kalau menurut aku Mm-mm. mungkin butuh refreshing sih ya kalau bisa terlalu Refreshing agar ya kita benar. lupa gitu. Maksudnya kita nggak terlalu fokus sama apa yang kita pikirin itu terus menerus. Jadi kita Oke. teralihkan, kita mungkin bisa Mm-mm. lupa. Nah, nanti kalau kita udah segar, udah moodnya udah enak, baru deh ntar kita bisa ada ide-ide apa atau ada hal positif apa yang kita temukan dari diri kita gitu. Bener banget sih itu. Refreshing bener banget sih teman-teman ya. Atau ya bikin hidup kalian balance ya nggak sih biar Mhm. maksudnya nggak mumet gitu pikiran Iya, ya. benar-benar banget. Karena Oke, kalau kita makin mumet, siap. otomatis kita malah makin Mm-mm. kepikiran gitu. Mendingan refresh aja Iya, bener dulu. banget tuh malah overthinking. Yes, bener banget sih Mm-mm. itu. Aku setuju. Sip. Ini kita ambil pertanyaan dari live ya, Git. Ini Oke. udah ada beberapa pertanyaan dari live. Ini dari Indah Putri 1307. Pertanyaannya gini. Apa sih tips biar kita tetap berpikir positif walaupun lagi down? Dan tips tetap produktif saat pandemi meski harus di rumah aja. Nah, gimana Git? Sorry, Kak. Tadi yang pertama apa, Kak? Sorry. Tips Yang berpikir pertama. tetap berpikir positif walaupun lagi down. Walaupun Oke, dia lagi walaupun down lagi banget. down. Mm-mm. Kalau Mm-mm. menurut aku berpikir positif, kalau menurut aku kita harus yakin kalau kita itu bisa. Kita harus punya Mm. rasa keyakinan gitu supaya kita bisa lebih Mm-mm. percaya diri. Kalau menurut aku, biasanya kalau aku pasti yakin kok aku bakal sampai ke titik itu. Mm-mm. Tapi Benar. mungkin sekarang aku lagi down karena aku ternyata ada kegagalan gitu, ada hal yang nggak Mm-mm. bisa, yang belum bisa aku capai. Jadi Benar. mungkin kalau menurut aku itu memang proses, itu semua bagian dari Benar. proses. Kalau misalnya memang ada Benar. hal yang kita rasa kita nggak serak atau ngerasa membuat Mm-mm. kita jatuh, itu semua Ya, adalah proses untuk membawa kita lebih naik lagi. Jadi aku harus ya. yakin kalau kita punya keyakinan, kita punya rasa percaya diri kalau suatu saat kita pasti bisa, tapi kita tunggu Benar. waktunya aja sebagai bagian dari proses. Itu sih yang Yes. menurut aku kayak bisa ngeyakinin kita gitu. Terus kalau satu Ya. lagi apa Kak tadi? Tetap produktif saat pandemi meski harus di rumah aja. Tipsnya kalau dari kita. Tipsnya ya, kalau menurut aku tetap produktif mungkin bisa kita lihat dari hobi kita. Mungkin karena mungkin Yes. pandemi ini kita lebih baik habisin waktu di rumah, otomatis mungkin kita bisa ngelihat nih potensi apa sih yang kita punya, apa sih hobi Benar. kita gitu. Menurut aku Mm-mm. kita mengenal diri kita lebih dulu lagi, karena kita Benar. mungkin nggak terlalu banyak kegiatan di luar, kita mesti bisa gali potensi diri kita, apa sih yang bisa kita lakukan. Mungkin kalau misalnya Mm-mm. kita hobinya mungkin jadi eh, misal suka olahraga, oh kita bisa Ya. terus banyak ngelakuin olahraga. Atau mungkin Mm-mm. kalau misalnya kita bisa eh, senang kita misalnya main Instagram, kita mungkin bisa nge-influence orang-orang dengan apa yang kita punya di rumah, apa yang kita suka gitu. Misal kita mengajak orang lain untuk olahraga juga, atau mungkin kita apa ya, jadi kita tetap produktif. Jadi kita Benar. walaupun kita di rumah aja, kita bisa melakukan hal-hal yang kita justru mungkin bisa lebih banyak hal yang kita bisa lakukan untuk Benar. diri kita. Me time Yes. kita jadi Benar makin banget. banyak gitu. Bener banget itu aku setuju banget sih. Justru selama pandemi ini kalian di rumah aja justru malah bikin waktu kalian untuk melakukan hal-hal yang berbeda sehari-hari itu lebih banyak ya nggak sih Git? Iya benar Mencoba hal banget. yang baru. Iya bener. Kalau Iya tadi benar kita ya. bilang Tadinya dimulai mungkin dari ah, ah, kita senang ngelakuin itu, tapi kita belum sempat ngelakuin. bener. Nah sekarang ada lebih Ah, banyak waktu, kita bener jadi lebih banget. produktif dengan hal itu yang kita mau lakuin Yes. sebelumnya. Gitu. Kalian lebih bisa mengeksplor semua hal-hal yang ingin kalian lakukan basically ya teman-teman di rumah gitu. Jadi benar, tapi kata Gita benar kalian lebih punya waktu untuk mengenal diri sendiri juga jadinya. Jadi kalian lebih tahu passion aku sebenarnya apa sih, aku suka apa sih. Nah, Hmm. itu ya. Dan lakukanlah. Nggak usah malu-malu, coba aja dulu ya. Kalau memang nggak berhasil ya coba lagi yang lain ya kan. Coba lagi yang lain. Oke. Ini ada pertanyaan live juga dari @lingga_hrdn. Oh, ini kalau ini mungkin aku yang bisa jawab nih, Git. Lingga bertanya Oke. soal produk Fresa Natural soalnya. Tapi nanti aku mau coba tantang kita jawab pertanyaannya ya. Oke. Pertanyaannya gini.
Kalau aku yang berkarakter feminin, lebih cocok varian yang mana, Kak? Kalau dilihat dari warnanya. Kalau menurut Gita yang mana, Git? Kalau menurut aku yang pink atau bener kan? Udah kali sekali. Yang pink ya, kalau Lingga kamu feminin, Live to Love adalah varian yang cocok untuk kamu ya. Jadi udah deh. Sekarang beli aja karakter kamu sesuai dengan karakter kamu feminin, Live to Love itu cocok buat kamu ya. Yang pink bener banget Gita. Luar biasa. Oke. Dan ternyata pemenangnya sudah 55, udah pemenangnya lagi. Pertanyaannya sudah semua, Gita, dan nanti kita akan memilih pemenang ada 5 ya dari pertanyaan-pertanyaan itu. Dan aku mau ngumumin sekarang karena ini sudah dapat dari pertanyaan-pertanyaan semua yang kita bacain tadi ya. Yang pertama itu ada Cinta di Palembang. Yeay, Cinta. Cinta itu tadi pertanyaannya apa ya? Aku lupa, tapi ya baguslah pokoknya pertanyaannya, makanya kalian menang. Yang kedua itu ada dari Veda di Depok. Yang ketiga, Ara di Malang. Luar biasa ya, Ara di Malang. Yang keempat, tadi ada pertanyaan dari live @indahputri1307. Yang kelima, itu pertanyaan dari live juga @lingga_hrdn. Selamat teman-teman. Kalian semua berhak mendapatkan masing-masing GoPay senilai Rp200.000 ya. Nanti akan dihubungi oleh tim gadis perihal pemberian hadiahnya ini ya. Jadi jangan lupa baca DM kalian ya. Oke, nah Git, kita mau main sedikit boleh ya? Boleh. Boleh dong. Kita mau ngasih kamu this or that dulu deh, this or that ya. Jadi gini. This or that, kamu pilih salah satu ya. Nanti aku kasih pertanyaannya cepat. Oke. Acting atau modeling? Acting. Leather jacket atau winter coat? Winter coat. Rambut panjang atau rambut pendek? Rambut panjang. Girly atau edgy? Edgy. Keren. Breakfast atau dinner? Dinner. Me time atau family time? Me time. Senyum apa cemberut? Senyum dong. Oh ya pasti dong, menyebarkan vibe yang positif ya kalau senyum. Iya dong. Pakai spray cologne atau pakai minyak kayu putih? Kalau itu sih nggak usah ditanya lagi, Kak. Pastinya pakai spray cologne dong. Iya dong, ya. Bener banget itu kalau kita tadi udah bilang supaya bisa wangi dan segar seharian, teman-teman ya. Iya, pakai jadi spray semakin cologne itu. percaya diri. Pastinya. Nah, kita akan ke challenge ya, Git. Ini ada 2 challenge. Oke, masih ada challenge. Yang pertama, ini nih lucu sih challenge-nya. Jadi settingnya nih ya, Git. Settingnya nih, kita tuh lagi pengen pergi. Oh iya dong, pengen pergi ke acara ulang tahun teman. Ya. Dan pengen pakai spray cologne dulu nih, ya kan, supaya segar kan dan wangi gitu. Nah, yang harus kamu lakukan adalah acting jadi tokoh protagonis yang memelas, minta dikembalikan spray cologne favoritnya karena disembunyikan oleh Ibu Tiri. Oke? Oke. Complicated ya. Oh, complicated dong. Padahal ini cuma mau ke ulang tahun temen loh ya. Spray cologne-nya diumpetin ya. Oke, gimana Git? Memelas. Memelas ya. Ini ngomong ke Ibu Tiri ya. Ngobrolnya ke Ibu Tiri. Ya. Bu, Ibu balikin dong spray cologne aku, Bu. Aku mau yang Live Love, Bu. Itu kan favorit aku. Aku mau pergi ke acara teman aku. No, no, no. Kenapa Ibu jahat banget sih? Ibu kan bisa ambil varian lain, tapi itu varian favorit aku. Tapi kan Ibu feminin. Jadi Ibu juga mau varian. Jadi Ibu simpan ya? aja. Oh iya. Oke. Yaudah kalau gitu aku beliin buat Ibu, beli 2. Oh ya, oke, baik kalau gitu kita. Terus ada lagi. Apa tuh? Apa?
Oh udah Oh, itu udah. udah gitu ya. Oh, Oh, udah Kak, udah. Aku harus nangis dulu nanti biar udah. dikasih. Ya Win-win ampun, solution. Jadi jangan aku beliin lagi aja. ya Aku seneng benar kok beli dibeli spray cologne lagi. yang banyak. Oke. Ibu juga senang sebagai Ibu Tiria dibeliin spray cologne lagi. Oke. Em, challenge kedua ini, oh ini mah gampang nih Git, tapi nggak tahu deh ya. Tunjukkan 3 pose happy ala foto cover gadis. Oh ya Ya, ampun. Oke, 3 pose tunggu. happy. Tapi ekspresinya aku yang sebutin ya. Oke, Ekspresinya oke. aku yang sebutin, Gita tinggal berekspresi. Oke. Yang pertama, senyum tipis, percaya diri. Gitu kali ya. Senyum tipis percaya diri. Soalnya edgy Iya. ya. Iya. Oh, oke. Oke. Yang kedua, senyum kelihatan gigi yang atraktif. Gimana ya? Terus. Gitu kali ya. Udah gadis iya, banget iya. kan? Aku Iya, jadi iya, flashback iya, gitu iya. kan. Oke. Ya, Git. Sinyalmu Yes. ini ya. Gita, masih Udah kedengeran belum? nggak suaraku? Oh, udah, oke. Masih. Siap. Oke. Udah. Ini yang ketiga ya. Mhm. Ini pasti yang gadis banget ya. Cheerful dan tertawa lepas. Oh, aku tahu banget ini. Oke ya, 1, 1, 2. Iya, udah gadis banget kan 3 jari gitu, Kak. Gitu. Bagus. Keren banget, Git. Masih cocok, Git, di cover Masih gadis cocok ya. Masih cocok. Oke, boleh lah kalau gitu nanti aku jadi cover lagi. Oke, baik. Oke. Gita, thank you so much. Udah 60 menit loh. Ternyata kita Iya, nggak ngobrol-ngobrol berasa di ya, sini. Kak. Kita ngobrol-ngobrol. Karena Iya saking loh, nggak serunya berasa. jadi nggak berasa. Udah 60 menit tiba-tiba. Exactly, makanya kita udah ngobrol-ngobrol di Gadis Academy persembahan Fresh and Natural Sparkling Collection Spray Cologne dengan tema kita Be Good. Nih ya, tema kita Be Good, tips membawa diri positif ya bersama dengan Gita Virga, teman-teman. Dan pastinya kalian semua pasti mendapatkan wawasan baru ya. Hopefully mendapatkan hal-hal yang positif juga dari kelas Gadis Academy kali ini. Dengan hasil ngobrol-ngobrol dengan Gita Virga, seorang pribadi yang punya 3 B's kalau menurut aku ya, Brain, Beauty, Behavior. Oh, amin. Amin, dan selalu positif menjalankan semua kegiatannya. Nah, kalau gitu jangan lupa aku mau ngingetin sekali lagi buat teman-teman di sini semua, jangan lupa share experience kalian dari kelas Gadis Academy ini, dan jangan lupa juga untuk tag dan follow @gadismax dan @freshnatural_id. Dan Git, bantu aku dong untuk bilang hashtagnya lagi. Oke. Hashtag Gadis Academy, hashtag Gadis Academy XFN, hashtag Be Your Own Star, hashtag This Is Me, dan hashtag Journey to Be You. Yes, Gita ada yang mau disampaikan nggak untuk teman-teman di sini semua? Pokoknya untuk teman-teman, stay positif, keep positif, terus gali apa yang ada di diri kamu, kelebihan apapun itu, keluarkanlah supaya bisa tinggi. Oke? Keren banget. Oke. Kalau gitu, kita undur diri ya, Git. Sama-sama ya. Oke. Aku Leonie Siombing, pemimpin redaksi dan komunitas Gadis, dan aku Gita Virga. Kita undur diri, teman-teman. Satu lagi deh, Git. Kalau aku bilang Gadis Academy, kamu bilang Journey to Be You, gitu ya? Oke, siap ya. 1, 2, 3. Thank you teman-teman. Ini adalah kelas Gadis Academy persembahan dari Fresh and Natural Sparkling Collection Spray Cologne, dan ini adalah sebuah Journey to Be You. Oke. Thank you so much Gita, dan thank you so much Thank you Kak, semuanya teman-teman yang udah join. Keep positive ya. Bye-bye. Bye.